Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh memerlukan firman-Mu. Kami sungguh memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah kebaikan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan, bahkan tempat pertolongan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semuanya. Engkau yang terus memberkati hidup kami Tuhan. Engkau yang terus mengarahkan kami untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Bukan yang terjadi atas kehendak kami, tetapi yang terjadi atas kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mampukan setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepada setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Khususnya hamba-Mu Tuhan yang terbatas pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah pertolongan Roh Kudus mulai memampukan hamba-Mu Tuhan. Ada hikmat, ada pewahyuan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa setiap kita hidup dalam sukacita dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesannya adalah pahami strategi Tuhan. Pahami strategi Tuhan. Pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan saya percaya setiap kita sudah mendengarkan di YouTube, bahkan mempelajari firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini, dan kita tangkap sesuatu dan kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dasar firman Tuhannya yang terambil dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 39 sampai ayat 45. Dasar firman Tuhannya Bilangan 14 ayat 39 sampai 45, tetapi saya akan bacakan ayat 42. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sekali lagi Bapak Ibu saya akan bacakan, janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Saya akan membacakan inti pesan Tuhan, ada di web RDMB Bapak Ibu, di aplikasi. Saya akan bacakan inti pesan Tuhannya. Di dalam setiap perencanaannya, Tuhan mau kita umatnya terlibat di dalamnya. Kita diselamatkan bukan sekedar untuk menjadi orang percaya yang berjalan dalam jalannya sendiri, melainkan untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di bidang apapun Tuhan percayakan kita, selalu ada tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan untuk mencapai ketujuannya Tuhan, pahami ada strategi Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kita cara-cara untuk bisa mencapainya. Di situ ada penekanan Bapak Ibu, dikatakan apa? Untuk mencapai ketujuannya Tuhan, pahami ada strategi Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kita cara-cara untuk bisa mencapainya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya akan uraikan ulang Bapak Ibu supaya kita menangkap pesannya. Yang pertama, beberapa hal yang perlu kita tangkap. Mengapa setiap orang percaya perlu memahami strategi Tuhan. Yang pertama, agar kita bukan hanya sekedar bisa mencapai tujuan Tuhan, namun juga bisa memeliharanya. Itu poin yang pertama.
Yang kedua, agar kita dapat kembali kepada rencana Tuhan semula apabila terjadi kegagalan dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Ada kegagalan juga pastinya yang semua orang percaya mungkin alami di dalam kehidupan masing-masing setiap kita, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan dua hal untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah, alasan yang pertama karena lewat strategi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Lewat strategi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, bukan kekalahan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan tentang kekalahan, tentang kegagalan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 4 berkata, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu kegagalan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kekalahan atau merencanakan kekalahan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Alkitab kita bisa mempelajari bahwa Tuhan selalu menjanjikan tentang kemenangan, tentang keberhasilan, tentang penyertaan, tentang tujuan yang harus kita capai bersama dengan Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor. Sesuatu janji yang luar biasa, yang seharusnya kita pahami, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Yang membuat kita kalah adalah akibat dari ketidaktaatan, akibat dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan kegagalan. Itulah yang menyebabkan kita mengalami kekalahan di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan, Tuhan tidak hanya memberikan strategi begitu saja, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya ini strateginya, tidak. Ternyata gini, Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan sendiri turun tangan untuk memberikan kita pertolongan. Dikatakan dalam ayat Ulangan pasal 20 ayat 4, dengan maksud memberikan kamu kemenangan. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 41 sampai 43. Kita mau pelajari tentang apa yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Israel pada saat itu. 41 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Jadi kalau kita mempelajari dari ayat ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Ya, kalau kita pelajari sebenarnya, kemenangan itu ada di depan mata bangsa Israel, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan selalu memberikan strateginya sebelum bangsa ini berperang. Karena Tuhan selalu memberikan strateginya. Sebelum berperang, sebelum mengalami kekalahan, Tuhan selalu kasih strategi. Tuhan selalu memberikan cara-cara Tuhan itu sendiri kepada bangsa Israel.
termasuk kepada setiap kita Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mempelajari ayat ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah kekalahan. Kegagalan yang terjadi Bapak Ibu. Ini bukan berarti tanpa penyebab. Ada sebabnya, ada penyebabnya sehingga orang-orang Israel, bangsa Israel mengalami kekalahan. Ada yang menyebabkan sehingga kita orang-orang percaya mengalami kekalahan di dalam kehidupan ini. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, dari ayat 3 ayat ini, minimal ada 3 penyebab yang kita bisa lihat, yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ayat 41, dikatakan gini, 1a. Dikatakan apa? Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Satu ayat yang saya mau bagikan adalah adanya pelanggaran terhadap titah Tuhan. Mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Pelanggaran apa yang mereka buat Bapak Ibu? Kita mundur 1 ayat, ayat 40. Berkata seperti ini. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka. Siapa ini mereka Bapak Ibu? Yang bangun adalah orang-orang Israel Bapak Ibu. Ya kan? Pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Memang kita telah berbuat dosa. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang mereka langgar. Dari setiap titah, dari setiap perintah Tuhan. Mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan dosa, dikatakan. Mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan yang fatal tentunya Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu dari kalimat ini. Sekarang kita hendak maju. Ya kan? Keberanian mereka itu perlu kita akui. Tetapi ketika mereka mengatakan sekarang hendak kita maju. Maju dengan tanpa strategi Tuhan. Maju dengan menggunakan strategi sendiri. Ayat 41 bagian akhir dikatakan hal itu tidak akan berhasil. Musa sudah sampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tegar tengkuk. Tidak mau mendengarkan pemimpin. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ketika hendak mereka maju berperang tanpa strategi Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Yang akan terjadi adalah kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Kalau kita boleh renungkan Bapak Ibu ya, sebetulnya sangat mudah bagi Tuhan memberikan kemenangan bagi Israel, bagi bangsa Israel tanpa harus berperang. Sangat mudah bagi Tuhan memberikan kita kemenangan tanpa harus berperang. Buat Tuhan sangat mudah. Tetapi yang saya renungkan adalah cara Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Cara Tuhan itu dahsyat. Dia melibatkan umatnya. Dia melibatkan setiap kita untuk berperang melawan setiap musuh-musuh kita, tetapi dengan memberikan strategi. Tetapi Tuhan memberikan strategi-strategi atau cara-cara tertentu. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai yang namanya kemenangan. Atau untuk mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi penyebab kekalahan yang pertama yang kita pelajari adalah yang 1a ya Bapak Ibu ya, adanya pelanggaran terhadap titah Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat
Ini yang 1B. Ayat 42 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. 1B ini saya kasih poin Bapak Ibu, adanya sikap yang tidak peduli terhadap arahan Tuhan. Nah, sikap tidak peduli ini penting kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan berbicara, entah lewat pemimpin yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita tidak menghiraukan, tidak memperdulikan setiap arahan Tuhan. Karena jelas Bapak Ibu ya, Tuhan selalu berbicara lewat pemimpin. Dan juga Tuhan bisa berbicara langsung kepada setiap kita. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan selalu berbicara lewat seorang pemimpin. Di dalam kehidupan bangsa Israel, ada Musa sebagai pemimpin. Kadang-kadang apa yang disampaikan, kadang-kadang kita tidak memperdulikannya. Sebab dikatakan beritanya jelas Bapak Ibu. Dikatakan apa? Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah malah mereka maju. Maju dengan kekuatan sendiri. Maju dengan cara-cara sendiri. Padahal pesannya udah jelas bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Mau melangkah tetapi tidak ada Tuhan Bapak Ibu. Mau sampai kepada tujuan tetapi Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Ini kan yang sangat fatal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu bukan hanya berlaku kepada umat-umat Israel Bapak Ibu. Itu berlaku kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita tidak tidak memperdulikan terhadap aturan atau arahan Tuhan, kita bisa gagal untuk mencapai tujuan sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ternyata kita tidak boleh menganggap remeh, merasa tidak terlalu peduli apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kegagalan selalu mengintai setiap orang-orang percaya Bapak Ibu. Jika Tuhan tidak terlibat di dalamnya, kegagalan akan terjadi. Kita akan menciptakan kegagalan sendiri kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Itu poin 1B. 1C Bapak Ibu. Ayat 43. Mari kita lihat bersama-sama. Dikatakan apa? Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu. Dan kamu akan tewas oleh pedang. Dan sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan, apa yang firman Tuhan katakan? Tidak akan menyertai kamu. Saya kasih poin 1C ini Bapak Ibu. Tidak bertindak jika tidak ada penyertaan Tuhan. Jangan melangkah kalau nggak ada penyertaan Bapak Ibu. Jangan berlari kepada tujuan kalau tidak ada Tuhan yang menyertainya. Kuncinya adalah apakah Tuhan terlibat? Apakah Tuhan menyertai perjalanan kita atau tidak? Apakah Tuhan menyertai pada waktu kita melangkah atau tidak? Itu menentukan. Menentukan apa? Menentukan kita sampai apa tidak kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Rasanya sulit Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan aku tidak menyertai kamu, lebih baik tidak usah jalan. Lebih baik tidak usah melangkah. Lebih baik tidak usah berlari. Itu percuma. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu kita boleh mempelajari bersama-sama bahwa
Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Dalam keluarga tidak ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu, bisa kacau. Dalam pendidikan tidak ada penyertaan Tuhan, bisa gagal. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak menyertainya, semuanya apa yang kita lakukan akan gagal. Mungkin secara umum kita bisa berkata, dengan kepintaran saya mampu kok. Dengan pengetahuan, dengan pengalaman saya mampu kok. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya mau tegaskan bahwa semua akan gagal jika tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan ini sudah membuktikannya Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan apa? Sebab berbalik membelakangi Tuhan. Membelakangi ini arti katanya meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Tidak memperdulikan Tuhan yang ada di sekitar kita. Selalu mengedepankan tentang pengalaman kita. Selalu mengedepankan tentang kepintaran kita, kepandaian kita. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saya sendiri paling takut Bapak Ibu. Jika Tuhan tidak menyertai saya secara pribadi, takut untuk melangkah. Takut untuk memutuskan sesuatu. Karena kalau Tuhan tidak terlibat untuk menyertai kita, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi, apa yang menjadi kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu? Jadi kita harus percaya bahwa strategi yang Tuhan berikan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Bukan hanya kemenangan, tapi gilang gemilang Bapak Ibu. Dan juga lewat strategi Tuhan, itu membawa kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan yang sangat indah di dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya adalah gini, kita mau nggak? Kita mau nggak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Kita mau nggak menggunakan strategi Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Saya percaya setiap kita rindu tuh untuk untuk menggunakan strategi Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah tetap belajar tunduk terhadap setiap cara-cara Tuhan menuntun kita. Saya akan ulangi poin yang kedua. Tetap belajar tunduk terhadap setiap cara-cara Tuhan menuntun kita. Bukan mengeraskan hati. Bukan memberontak. Atau melakukan perlawanan terhadap cara-cara Tuhan. Karena kalau kita tidak sependapat dengan Tuhan, kita mulai dengan apa Bapak Ibu? Melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Dengan cara mengabaikan tentang arahan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Belajar tunduk itu gak gampang Bapak Ibu. Belajar tunduk, belajar rendah hati itu sangat tidak mudah. Apalagi kita merasa sok pintar, sok pandai Bapak Ibu, sok tahu dan sebagainya. Akhirnya kita nggak memperhatikan dan bahkan kita tidak akan tunduk terhadap setiap cara-cara Tuhan menuntun setiap kita. Kadang-kadang ada pertentangannya kan Bapak Ibu.
Tuhan maunya kita ke kiri, kita maunya ke kanan. Tuhannya maunya kita maju, malah kita mundur dan sebagainya. Saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan sangat tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sangat tahu cara yang terbaik untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita. Dengan cara-caranya Tuhan sendiri Bapak Ibu. Sebab di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan sudah jelas Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan yang terdahsyat itu bukan rancangan kita Bapak Ibu. Yang terdahsyat itu adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan Bapak Ibu. 1 minggu ke depan. 1 bulan ke depan. Bahkan 1 tahun ke depan. Manusia tidak ada pun di antara kita yang bisa memahami tentang waktu. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu yang akan terjadi 1 jam ke depan. Tuhan sangat tahu. 1 minggu ke depan Tuhan sangat tahu. 1 bulan ke depan Tuhan sangat tahu. Bahkan sampai akhir hidup kita Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu. Masalahnya adalah gini, kita mau tunduk apa tidak? Sekali lagi Bapak Ibu, tunduk itu nggak mudah. Tunduk itu nggak gampang. Kita pernah mempelajari tentang sebuah kisah Bapak Ibu. Ini udah sering pernah kita pelajari, bahkan kita dengar. Ketika Paulus dan rekan-rekannya Bapak Ibu, timnya melakukan sebuah misi. Di tengah perjalanan misi Bapak Ibu, mereka dicegah oleh Roh Kudus, Roh Yesus Bapak Ibu, untuk tidak memberitakan Injil di Asia. Saya coba untuk merenungkan sejenak Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika Paulus dan timnya melakukan misi di Asia, tentunya ada strategi kan? Tentunya ada cara mereka sendiri untuk mencapai sasaran atau target atau tujuan mereka dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah Bapak Ibu. Ternyata dalam proses sedang berlangsungnya misi Bapak Ibu, Roh Tuhan mencegah Paulus dan timnya ini untuk tidak memberitakan Injil di Asia. Buat Paulus mungkin pada saat itu mempertanyakan tentang cara Tuhan mencegah mereka dalam melakukan misi tersebut Bapak Ibu. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Tujuannya baik. Tujuannya itu luar biasa. Mereka mau melakukan misi yang luar biasa Bapak Ibu di Asia. Tetapi yang saya lihat adalah ketika Roh Kudus mencegah mereka pada saat itu, Paulus tidak melakukan sebuah pemberontakan. Paulus tidak mengeluh Bapak Ibu. Paulus tidak menyalahkan Tuhan di sana. Tetapi di masa-masa penantian untuk untuk mendapat lagi tugas dari Tuhan, mereka diam Bapak Ibu. Mereka diam untuk menunggu tanda selanjutnya, apa yang mereka harus lakukan. Di suatu malam, Paulus mendapatkan penglihatan Bapak Ibu. Ada orang-orang Makedonia lagi berseru Bapak Ibu.
dalam penglihatan tersebut. Dan akhirnya lewat beberapa hari mereka memutuskan, menyimpulkan bahwa Tuhan mengutus mereka harus masuk wilayah Makedonia di Filipi, Bapak Ibu. Paulus menunggu tanda. Paulus tidak melakukan pemberontakan. Buat saya, Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus tunduk dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana Paulus dan timnya berserah total kepada tuntunan Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin pernah kita ngalamin, mungkin Bapak Ibu. Kita sudah menentukan tujuan. Kita sudah menentukan arah kita. Namun di tengah perjalanan Tuhan memberikan pesannya di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa bukan itu yang harus kita kejar. Ada tujuan yang lain yang harus kita kejar. Tujuan siapa? Tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Saya ambil contoh, Bapak Ibu. Dalam menentukan, misalnya gini Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh tentang orang-orang yang mau kuliah. Mendaftar kuliah. Pasti ada segudang pilihan atau rencana yang kita buat untuk memutuskan. Kenapa saya ambil kuliah ini? Tujuannya untuk apa? Kenapa saya ngambil jurusan ini? Tujuannya untuk apa? Kadang-kadang kita sudah mematok tujuan itu kan. Kadang-kadang kita sudah menyimpulkan bahwa apa yang saya pilih itu yang benar kan gitu. Pernah nggak kita merenungkan bahwa apakah Tuhan ini yang Tuhan mau tuntun dari keputusan yang kita ambil? Tentunya ada sebuah perencanaan. Biarlah apa yang kita tentukan, apa yang kita buat, Tuhan terlibat di dalamnya. Ketika Tuhan bilang, itu salah. Kamu nggak di situ. Mau nggak kita melepaskan sesuatu apa yang kita sudah tetapkan, Bapak Ibu? Rasanya tidak mudah. Rasanya tunduk itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang menyadari, mengerti tentang kehendak Tuhan, akan terus berlanjut apa yang sudah kita rencanakan sendiri. Paulus tahu banget ketika dia mau melakukan misi di Asia. Paulus tahu targetnya seperti apa, Bapak Ibu. Paulus ingin supaya Injil itu harus diberitakan di Asia. Tetapi kan berbeda dengan arahan dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat tentang ketika seseorang tunduk, Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan nyatakan. Tuhan akan membawa orang tersebut sampai kepada tujuan Tuhan sendiri. Tujuan Paulus, misi ke Asia. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan belokkan mereka harus masuk ke Makedonia. Apa yang terjadi di Filipi, Bapak Ibu? Dahsyat banget pelayanan Paulus. Bapak Ibu boleh baca, boleh renungkan apa yang terjadi di Filipi ketika Paulus hadir di situ. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kuasa Tuhan terjadi di sana, Bapak. Sama dengan ketika kita mau tunduk dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan melihat tentang perkara-perkara dahsyat yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mulai tunduk, ketika kita mau belajar tunduk, menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7c berkata gini, Bapak Ibu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, Bapak.
Di dalam Amsal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita sering mungkin menyangka bahwa jalan yang kita ambil yang terbaik, padahal bukan yang terbaik. Padahal menuju kegagalan. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang kita akan mau lihat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu. Bilangan 14 ayat 42 dan 45. Secara cepat saya akan bacakan. Bilangan 14 ayat 42 dan 45. Dikatakan apa? Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. 45 kita lompat. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Lihat Bapak Ibu, ketidaktundukan mengakibatkan apa? Kekalahan besar terjadi. Dikatakan apa? Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Kita belajar sesuatu. Akibat dari ketidaktundukan terhadap perintah Tuhan, kegagalan yang terjadi. Bukan Tuhan tidak mau menolong pada saat itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan sedang mengajar mereka bahwa gini, di luar Tuhan mereka tidak bisa merebut apa-apa. Di luar Tuhan mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu. Sama halnya dalam kehidupan setiap kita. Di luar Tuhan Bapak Ibu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh pertolongan setiap saat di dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan menggunakan strategi sendiri untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Gunakan strategi Tuhan sendiri untuk mencapai tujuan Tuhan itu sendiri. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami. Kami mau untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang dahsyat dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, arahkan kami, mampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap aktivitas yang kami lakukan di gereja ini. Kami percaya biarlah apa yang kami lakukan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Gembala Sidang sekeluarga Tuhan, Engkau yang terus memberkati mereka berlimpah-limpah. Kekuatan, kesehatan, pengurapan Tuhan limpahkan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, seluruh keluarga ini akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas mereka. Tuhan yang terus mengurapi, memberikan kekuatan, sukacita, kemenangan, keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau yang terus mengurapi mereka, memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, setiap kita yang sudah belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus